Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arziti Ananda Saraswati dengan NIM 15036210887. Di sini saya akan sedikit memaparkan hasil dari paper saya. Sebelumnya di sini ada topik yang membahas tentang analisis, metode, sintaks, dan argumen. Dari kompetensi dasar sendiri, saya mengambil kompetensi dasar menggambar tampak depan dan tampak samping rumah sederhana 2 lantai dengan aplikasi AutoCAD di mata pelajaran menggambar teknik. Dari analisa isinya sendiri ada menggambar tampak depan rumah sederhana 2 lantai sesuai dengan ketentuan AutoCAD dan menggambar tampak samping rumah sederhana 2 lantai sesuai ketentuan AutoCAD. Dari analisa kompetensi dasarnya sendiri, mengajak peserta didik untuk masuk ke dalam proyek menggambar bangunan sederhana menggunakan aplikasi AutoCAD yang nantinya akan dijadikan sebagai gambar kerja atau pedoman kontraktor dalam membangun bangunan nyata. Materi ini tidak hanya mengharuskan peserta didik menggambar bangunan dalam bentuk 2 dimensi saja, tetapi juga membaca gambar dengan baik dan benar. Lalu model yang cocok dalam pembelajaran tersebut ialah project-based learning. Dikarenakan dalam prosesnya memungkinkan peserta didik menggunakan pemahaman akademiknya dan kemampuan mereka dalam memecahkan suatu konteks masalah dunia nyata secara individu maupun kelompok. Penggunaan model ini juga menjadi pembelajaran alternatif dalam mengenalkan seperti apa gambaran jika di lapangan nanti. Karena bersifat proyek, tentunya diperlukan sebuah perencanaan yang matang. Maka diharapkan peserta didik lebih termotivasi, merasa tertantang, aktif, dan paham terhadap proyek yang dikerjakan karena kan mereka terlibat secara langsung. Lalu di sini ada sintaksnya. Saya membaginya menjadi 3, yaitu langkah kerja, aktivitas guru, dan aktivitas siswa. Yang pertama itu ada pernyataan mendasar. Pendidik menyampaikan materi dasar mengenai keseluruhan pengerjaan gambar tampak depan dan tampak samping rumah sederhana 2 lantai. Lalu menyiapkan pertanyaan mengenai tampak rumah sederhana 2 lantai. Sedangkan siswanya itu menyimak materi yang disampaikan dan memberikan pertanyaan ke pendidik mengenai materi yang sudah dipaparkan. Yang kedua ada mendesain perencanaan proyek. Pendidik menyampaikan prosedur pengerjaan gambar tampak depan dan tampak samping rumah sederhana 2 lantai. Lalu untuk peserta didiknya menyusun perencanaan proyek dan mampu memahami prosedur pengerjaan menggambar tampak depan dan tampak samping rumah sederhana 2 lantai. Lalu yang ketiga itu ada menyusun jadwal. Pendidik menyusun timeline, deadline pengumpulan proyek, dan jadwal untuk bimbingan proyek. Sedangkan peserta didiknya menyusun jadwal pengerjaan proyek, menggambar tampak depan dan tampak samping rumah sederhana 2 lantai. Lalu di sini ada memonitoring perkembangan proyek. Pendidik memonitoring peserta didik selama pengerjaan proyek berlangsung dengan pengecekan berkala dan memberikan bimbingan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Lalu peserta didiknya mengerjakan proyek sesuai dengan timeline dan mengumpulkan proyek sebelum batas waktu yang ditentukan, serta melakukan bimbingan terhadap perkembangan pengerjaan menggambar tampak depan dan tampak samping rumah sederhana 2 lantai. Lalu di sini ada yang kelima ada menguji hasil. Pendidik melakukan pengecekan terhadap hasil gambar yang sudah peserta didik kerjakan dan dinilai. Peserta didik menyusun laporan dan mempresentasikan hasil proyek di depan kelas. Lalu yang terakhir itu ada evaluasi. Pendidik memberikan refleksi, saran, dan kritik terhadap proyek yang sudah dilakukan. Lalu peserta didik menerima refleksi yang diberikan pendidik, memperbaiki hal yang kurang, dan menyimpulkan hasil dari pembelajarannya. Lalu di sini ada argumen berdasarkan fakta dan data. Seperti yang kita ketahui, penyampaian teori dan praktik lebih besar praktik di sekolah menengah kejuruan. Kalau diperbandingkan itu, teorinya itu hanya 30, sedangkan praktiknya itu 70%. Maka SMK dikhususkan untuk anak-anak yang berkecenderungan eh,
belajarnya itu memakai visual dan langsung praktik, seperti praktik di workshop langsung. Oleh karenanya diperlukan metode pembelajaran yang menuntut peserta didik aktif. Model PBL ini masih terbilang relevan diterapkan pada sekolah kejuruan karena secara harfiah project based learning ini melibatkan peserta didik langsung dalam menyelesaikan proyeknya dan meningkatkan keefektivitasan belajar peserta didik terutama dalam mata pelajaran menggambar teknik. Lalu diperkuat juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Yulia M. Putri di tahun 2017 mengenai penerapan model PBL dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran menggambar teknik di SMPN 1 Pariaman. Disimpulkan, penggunaan dari metode PBL ini mampu meningkatkan aktivitas peserta didik dibuktikan dengan meningkatnya nilai KKM-nya. Dari siklus yang pertama itu 22 peserta didik dari 40 peserta didik mampu menuntaskan pembelajarannya. Lalu di siklus kedua itu naik menjadi 28 peserta didik. Dan di siklus yang ketiga itu naik menjadi 32 dari 40 peserta didik yang mampu mencapai KKM. Membuktikan model pembelajaran PBL ini meningkatkan hasil belajar peserta didik. Seiring dengan proses belajarnya, peserta didik diarahkan memahami materi melalui diskusi media belajar, tugas panjang, menjadikan peserta didik fleksibel dalam memahami dan mengerjakan tugas yang diberikan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.